Si pemilik pun mengerti bahwa Xiaozin tidak bisa mencairkan uang sebanyak itu. Namun si pendukung di sini bisa membayarnya. Linsin pun merasa heran si pemilik tahu bahwa dirinya punya uang. Si pria pun mengatakan bahwa Linsin adalah penggemar utama, meskipun dirinya tidak menonton siaran langsung. Dirinya telah banyak mendengar penggemar utama memberikan puluhan ribu hingga ratusan ribu bahkan hadiah pada streamer. Si pria pun meminta Linsin untuk berhenti berbicara dan bayar saja denda ini. Ada banyak penyewa lain untuk diurus. Dirinya tidak punya banyak waktu seperti Linsin. Linsin pun mengerti bahwa si pria ini menipu dari penyewa dan si pemilik hidup nyaman. Ini benar-benar tindakan yang sangat menyebalkan. Si ibu kos pun menanyakan mengenai sikap Linsin. Tidakkah Linsin lihat suaminya lelah dari menghitung kerusakan berbeda, sedangkan Linsin berdiri tidak membantu apa-apa? Si pria pun menambahkan bahwa beginilah cara menyewa. Penyewa hanya membayar sewa, tapi pemilik apartemen harus mengatasi banyak hal. Xiaozin pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan membayar dan meminta mereka untuk pergi. Dan mereka juga harus mengembalikan uang jaminannya. Mendengar hal ini, si pemilik sadar bahwa Xiaozin tidak akan membayar uang ini. Dan segera si anak mengambil koper milik Xiaozin. Melihat hal ini, Xiaozin menegur si anak yang mengambil barang bawaannya. Si pemilik pun mengatakan, jika Xiaozin tidak mematuhi kontrak, dirinya punya hak untuk menggeledah tas Xiaozin. Si ibu juga menekankan jika Xiaozin bergerak lagi, dirinya akan melapor ke polisi untuk menangkap Xiaozin. Setelah menggeledah barang bawaan Xiaozin, si anak tidak menyangka biasanya Xiaozin bertindak seperti pria. Tapi koleksi pakaian dalam Xiaozin sangat mencolok dan sangat mengesankan. Dan kembali si pria meminta Xiaozin untuk tidak bergerak. Dan si pria malah melakukan tindakan yang tidak terpuji. Xiaozin yang sangat kesal pun akhirnya memberikan perlawanan dan meminta si pemilik untuk melepaskan dirinya. Si pria pun nampak tidak terima dengan hal ini dan berniat memukul Xiaozin. Namun hal ini segera dihentikan oleh Linsin sang jagoan neon. Melihat hal ini si pria pun menanyakan apakah Linsin akhirnya akan bayar. Linsin pun menekankan bahwa si pemilik tidak akan mendapatkan satu sen pun untuk kompensasi kerusakan. Si pria pun mengatakan bahwa setiap penyewa mengatakan hal yang sama awalnya. Pada akhirnya mereka selalu berakhir membayarnya. Linsin pun menanyakan apakah si pemilik pria sangat mampu. Si pria pun menekankan bahwa dirinya tidak mengeluarkan satu sen untuk seluruh bangunan ini dan menanyakan pendapat Linsin. Linsin pun seketika mengangkat tangan si pria hingga membuat si pria berteriak kesakitan. Si anak pun tidak terima dan segera membantu ayahnya. Namun si anak malah jatuh tersandung. Kaki Linsin. Lalu Xiaozin kembali merapikan barang bawaannya dan mengajak Linsin untuk pergi. Dirinya hanya akan menganggap bahwa dirinya telah menyumbang jaminan dirinya untuk beberapa orang miskin. Mereka adalah penipu-penipu berpengalaman. Dirinya tidak bisa menangani mereka dan tidak ingin menyeret Linsin dalam masalah ini. Namun kembali si pria menyebut bahwa dirinya tidak akan membiarkan Xiaojin pergi begitu saja. Segera si pria pun mulai memanggil backingannya dan meminta datang karena ada yang membuat kekacauan. Melihat hal ini, Linsin pun menyadari bahwa si pemilik memanggil backingan dan mengatakan semua orang bisa melakukannya. Linsin pun juga melakukan panggilan dan menanyakan kepada saudara-saudaranya apakah mereka tahu mengenai keadaan di desa Xijiang City. Si pria pun menyebut bahwa dirinya bisa mengenali Linsin, bahwa Linsin orang luar berusaha mencari bantuan di wilayah mereka. Ini sangat lucu. Si ibu pun menambahkan bahwa mereka semua diterima dengan baik. Sebaiknya Linsin memanggil lebih banyak orang jika Linsin membuat masalah di desa Donghuo mereka. Dengan ini mereka tidak akan bisa pergi tanpa menghadapi konsekuensinya. Mendengar hal ini, Xiaozin pun kembali mengajak Linsin untuk segera pergi dari sini. Namun nyatanya orang-orang dari si pemilik telah tiba. Dengan ini waktu mereka telah habis. Menurut Linsin dalam masyarakat hukum, menemukan begitu banyak preman sungguh berlebihan. Lalu pria tua pun datang menyebut bahwa dirinya adalah kepala desa di sini. Si kades pun meminta Linsin untuk tidak terlalu marah. Lalu si pemilik pun mengatakan kepada si kades,
bahwa dua orang ini mereka tidak hanya menolak untuk membayar kompensasi kerusakan properti sewaannya, tapi juga menyerangnya secara fisik. Linsin pun mengatakan bahwa pemilik apartemen ini menagih biaya tidak masuk akal, mencapai puluhan ribu karena kerusakan properti saat check out. Lebih baik untuk mengedukasi dia dengan baik. Jangan biarkan dirinya mencoreng reputasi desanya. Si Kades pun menyebut orang luar tidak perlu mengkhawatirkan reputasi desa mereka. Linsin seharusnya mengkhawatirkan dirinya sendiri dan membayar kompensasi. Dengan begitu, Linsin dapat menghindari masalah selanjutnya. Linsin pun mengatakan bahwa tidak heran pemilik apartemen ini begitu berani, karena orang-orang yang seperti mereka di komite desa. Linsin pun sangat tidak membenarkan tindakan seperti ini mengakar di masyarakat. Linsin pun menanyakan, apakah Kades tidak takut jika mereka akan menelepon polisi? Si Kades pun tertawa mendengar mereka ingin menelepon polisi. Sebelum kota ini berkembang, desa Donghuo mereka sudah ada. Ini wilayah mereka bahkan polisi tidak bisa mencapainya. Walaupun wali kota datang, dia harus memberikan penghormatan kepada desa Donghuo. Oleh sebab itu, si Kades pun meminta Linsin untuk membayarnya. Selain kompensasi, ada juga biaya pekerjaan saudara mereka yang mencapai 20.000 yuan setiap orang. Melihat hal ini, Xiaozin pun gentar dan menyebut bahwa dirinya tidak punya uang. Dalam pikiran Xiaozin, dirinya datang ke kota untuk bekerja keras siang dan malam, hanya untuk mendapatkan uang untuk pengobatan neneknya. Dirinya tidak pernah menyangka bertemu pemilik apartemen yang goblok, tolol, dan cabul seperti ini. Xiaozin pun bertanya kepada mereka, bagaimana bisa mereka memperlakukan orang dengan cara seperti ini? Si ibu yang memperhatikan sikap Xiaozin kembali menanyakan, bukankah sebelumnya Xiaozin sangat berani? Mengapa sekarang menangis? Apakah sekarang sudah mulai takut? Namun ini sudah terlambat. Sebanyak apapun Xiaozin menangis, uang masih harus dibayar. Si anak pun menyebut bahwa para pekerja mendapat uang dengan mudah. Jika mereka tidak meraihnya dari Xiaozin, maka dari siapa lagi? Kembali si pria meminta Linsin untuk membayar kompensasi kerusakan plus biaya kerja keras saudara mereka. Maka totalnya adalah 200.000 yuan. Jika Linsin tidak senang, Linsin bisa membiarkan Xiaozin nginap lagi untuk melunasi hutangnya dengan bercocok tanam dengan semua pegawainya. Si Kades pun mendesak Linsin untuk segera membayar. Karena mereka sangat sibuk. Jika Linsin menunda 1 menit lagi, kompensasi akan bertambah. Xiaozin pun seketika meminta maaf. Dirinya telah menyusahkan Linsin. Linsin pun meminta Xiaozin untuk tidak takut, karena ini tidak ada apa-apanya. Si pemilik pria pun seketika tertawa. Ternyata Linsin masih belum mengerti keadaannya. Segera si pemilik pria meminta anaknya untuk melakukan sesuatu agar dia sadar. Segera si anak menendang koper milik Xiaojin dan menginjaknya dan menanyakan apakah sekarang mereka mengerti keadaannya. Linsin pun menyebut bahwa yang tidak mengerti keadaan saat ini adalah mereka. Dan di saat yang sama sebuah langkah kaki pun terdengar. Dan ternyata itu dari kepolisian dari Polres terdekat dan meminta mereka untuk tidak bergerak. Seketika semua orang pun kaget. Linsin pun seketika mendekat dan mengatakan bahwa dirinya yang melaporkan kasus ini. Orang-orang ini terlibat dalam pemerasan, ancaman dan dugaan pembangunan ilegal, dan antara kejahatan lainnya dan mereka memiliki saksi dan bukti materi. Linsin pun segera memutar audio suara si Kades yang menyatakan bahwa mereka tidak takut kepada polisi. Mendengar hal ini, seketika pemilik apartemen pun mulai panik. Mampus lu goblok. Namun si Kades pun masih bisa bersikap santai dan segera mendekat kepada polisi tersebut dan menyapanya, serta menyebut namanya dengan panggilan Kapten Chen. Si Kades pun mengatakan bahwa mereka lama tidak bertemu. Dirinya ingin mengundang Kapten Chen untuk minum teh. Kembali si pemilik apartemen mendekati Linsin dan menanyakan apakah memanggil polisi adalah ide Linsin tentang membawa orang dan apakah Linsin mencoba membuatnya tertawa. Sayangnya koneksi mereka melebihi imajinasi Linsin. Apa yang dirinya katakan sebelumnya. Bahkan jika wali kota datang, mereka harus memberi hormat kepada mereka. Namun nyatanya polisi tersebut menepis tangan si Kades tersebut.
dan menegaskan untuk tidak mencoba bermain dengan dirinya. Dan polisi tersebut segera melapor kepada wali kota bahwa situasi sekarang berada di bawah kendali mereka. Kemudian wali kota pun mengatakan bahwa direktur komite desa melindungi tuan tanah tidak bermoral dan mengorganisir kelompok kriminal untuk menindas rakyat. Wali kota pun meminta polisi menangkap tersangkanya untuk penyelidikan. Seketika si kades dan pemilik apartemen pun kaget melihat wali kota datang. Wali kota menekankan bahwa mulai hari ini Direktur Komite Kepala Desa Donghuo dengan ini diberhentikan dari jabatannya dan wali kota meminta polisi membawa mereka ke polsek untuk penyelidikan. Mereka tidak diperbolehkan mendapat jaminan selama periode ini. Kembali si kades menanyakan apakah wali kota ingat minuman yang dirinya tawarkan 2 tahun yang lalu. Wakil wali kota adalah teman baiknya. Namun hal ini membuat wali kota tambah marah karena si kades berani mencemari nama pejabat pemerintahan. Ini hanya akan meningkatkan tuduhannya. Si kades pun seketika memohon untuk mendengarkan dirinya. Si kades pun seketika menatap ke arah Linsin dengan rasa kesalnya dan berusaha menyerang Linsin. Seketika wali kota pun menegaskan bahwa tersangka mencoba melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain dan juga memberontak saat ditangkap. Ini tindakan melawan hukum dan meminta polisi untuk segera menangkap mereka. Seketika si kades dan pemilik apartemen diamankan dengan senjata teaser. Si ibu dan si anak pun nampak khawatir dengan hal ini. Si ibu pun memohon kepada wali kota untuk berhenti. Suaminya tidak melakukan kesalahan. Bagaimana bisa mereka melakukan hal seperti ini? Linsin pun mengatakan bahwa bukankah penyewa tidak melakukan kesalahan apapun. Si ibu masih membantai mereka bertindak begitu superior layaknya Wonder Woman sambil memeras mereka. Namun si ibu bukan Wonder Woman yang gagah. Dan sekarang gilirannya untuk merasakannya. Si ibu pun mulai berbicara tentang alasan sekarang karena si ibu menyebabkan kerusakan dirinya akan membuat penilaiannya sendiri terhadap perampok. Lalu dirinya juga akan membuat tuduhannya sendiri tanpa memerlukan bukti. Mendengar hal ini, ibu pun nampak sangat marah. Si anak juga menyebut Linsin sangat berani bertindak begitu sombong dan menyebut Linsin bukan siapa-siapa di sini. Namun, akibat perkataannya, polisi kembali mengarahkan senjata itu kepada mereka. Wali kota pun menyebut bahwa keluarga tuan tanah dengan sengaja merusak properti orang lain, menyebabkan kerusakan dan mengintimidasi serta mengancam orang lain, menyebabkan trauma psikologis serta mengakibatkan hilangnya pendapatan dan kerugian lainnya. Karenanya, bayar wanita ini 200.000 yuan sebagai kompensasi. Mereka pun menolak hal ini dan mencoba menjelaskan situasinya. Bersamaan dengan hal ini, seseorang menyerahkan sebuah dokumen kepada wali kota. Wali kota pun menyebut berdasarkan dokumen, bangunan ini telah dikonfirmasi sebagai pembangunan ilegal. Selain itu, ada keluhan dari masyarakat tentang upah yang belum dibayar dan utang atas bahan bangunan yang belum diselesaikan. Denda sebesar 1 juta yuan akan diberlakukan dan bangunan tersebut akan dirobohkan. Mereka pun sangat kaget mendengar hal ini. Mereka pun bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Metode biasa selalu berhasil, mengapa kali ini berbeda? Linsin pun seketika mendekati wali kota dan mengatakan bahwa dirinya beruntung wali kota ikut campur. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki jalan keluar melawan preman desa ini. Wali kota pun menyebut bahwa dirinya sudah lama mengagumi reputasi Tuan Qian. Seketika mereka pun penasaran mengapa Linsin dipanggil Tuan Qian dan mengapa wali kota memperlakukan Linsin dengan begitu baik. Lalu wali kota pun benar-benar meminta maaf karena kunjungan Linsin ke Xinjiang meninggalkan kesan yang tidak menyenangkan kepada Linsin. Sebenarnya tujuan dirinya adalah membuat Xinjiang menjadi kota tujuan wisata terkenal. Jadi dirinya ingin tahu apakah Linsin tertarik untuk berinvestasi dalam proyek budaya dan pariwisata. Mendengar hal ini, Linsin pun akan mempertimbangkannya setelah dirinya menyelidiki untuk melihat apa ada orang yang bisa membantunya dengan transfer uang. Dirinya akan menghubungi wali kota kembali. Dalam pikiran wali kota, jika bukan karena Pak Fei dari Yanjiang dan Pak Su yang menelepon dirinya mengenai situasi di sini, dirinya mungkin telah menyinggung Tuan Qian. Si misterius yang kaya ini
Awalnya dirinya ingin mengembangkan Xinjiang menjadi tujuan wisata terkenal. Jika investor besar seperti ini berinvestasi, maka itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Segera mereka pun dibawa ke polsek untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelahnya, Xiaozin pun berterima kasih atas bantuan Lin Xin dan mengajak Lin Xin untuk berbagi ID media sosial mereka. Setelah berteman, tiba-tiba Xiaozin mengirimi Lin Xin sebuah uang. Lin Xin pun kaget dengan hal ini. Bukankah Xiaozin kekurangan uang? Mengapa Xiaozin malah mengirimi uang kepadanya? Xiaozin pun mengatakan bahwa dirinya tahu jumlah uang ini kecil dan tidak cukup untuk membelikan Lin Xin hadiah. Tapi karena Lin Xin secara pribadi menyelesaikan masalah hari ini, dirinya harus menunjukkan rasa terima kasihnya. Meskipun dirinya kekurangan uang, dirinya memahami pentingnya rasa terima kasih. Lin Xin pun mengatakan bahwa pemilik apartemen ini benar-benar tidak bermoral dan dirinya benar-benar tidak bisa menahan hal ini lagi. Dengan ini, Lin Xin pun akan menerima 800 yuan ini. Dan seketika Xiaojin mencium Lin Xin dan meminta Lin Xin untuk tidak salah paham. Dirinya tidak ada maksud merebut Lin Xin dari Caca. Ini hanya cara untuk mengekspresikan rasa terima kasihnya. Bagaimanapun mereka mungkin tidak akan bertemu lagi dan pamit pergi kepada Lin Xin. Lin Xin pun menilai bahwa Xiaozin gadis yang berterus terang. Tidak ada yang harus dilakukan sekarang. Dirinya akan menuju tempat acara dan melihat acara pertunjukan Caca. Setelahnya, Lin Xin pun sampai di acara Caca dan Lin Xin menilai acara ini sangat megah. Jauh lebih meriah dari yang dirinya bayangkan. Seperti yang diharapkan dari festival EDM yang diselenggarakan oleh 4 platform utama. Lin Xin seketika bertanya-tanya, kapankah pertunjukan Caca akan dimulai? Dan suasana di sini juga sangat luar biasa. Melihat banyak pasangan anak muda di sini, saat Lin Xin maju ke depan panggung, Lin Xin pun menemukan sebuah pasangan yang sedang ngentot dan menyebutnya sebagai pasangan yang liar. Di saat yang sama, orang-orang pun mulai bersorak karena seseorang berjalan di depan panggung. Orang itu menyebut bahwa dia adalah DJ Kun, salah satu tamu utama di festival ini dan juga salah satu dari 100 DJ terbaik di dunia. Para penggemar pun tidak sabar hingga mendobrak pagar batas dan berlari mengejar DJ Kun. Mereka pun sangat bersemangat karena ingin bertemu dan menyapanya secara langsung. DJ Kun menyambut baik sapaan mereka. Dan mereka pun sengaja menyiapkan hadiah untuk DJ Kun. Namun di saat yang sama, seorang pria datang dan meminta DJ Kun untuk menyingkirkan tangannya dari wanitanya. Pria itu pun segera menarik wanitanya dan menyebut bahwa DJ Kun berani mengambil keuntungan dari pacarnya. Namun pacarnya pun menghentikan pria itu dan mengatakan bahwa ini adalah budaya etika asing. Menyapa dengan kecupan di pipi merupakan sikap yang sopan. Hanya orang tidak mengetahui etika ini yang akan mengira mereka mengambil keuntungan. Dan wanita itu juga menanyakan kepada pria itu, sejak kapan dirinya menjadi pacarnya. Dan kembali wanita itu mengejar DJ Kun. Si pria pun nampak sangat kesal dengan hal ini. Lin Xin pun segera mendekat dan menyebut nama pria itu dengan nama Jua Wei, serta menanyakan apakah itu pacarnya. Jua Wei pun tidak menyangka Tuan Qian ada di sini. Jua Wei mengatakan bahwa dia hanya seorang yang dirinya temui baru-baru ini, tapi dirinya tidak menyangka bahwa dia akan begitu terobsesi dengan orang asing. DJ Kun hanyalah seseorang menduduki peringkat 10 dalam 100 DJ teratas global 3 tahun yang lalu. Jua Wei pun sangat kesal hanya karena DJ Kun orang Amerika. Wanita itu sangat tergila-gila. Lin Xin pun mencoba menenangkan Jua Wei dan mengatakan untuk melihat dari sisi baiknya saja. Setidaknya Jua Wei sudah mengetahui orang seperti apakah dia sejak dini. Kemudian pembawa acara pun mulai berdiri di atas panggung dan mengatakan bahwa selanjut adalah penampilan tarian dari pembawa acara wanita populer dari platform Leopard. Mendengar hal ini, Lin Xin yakin Caca akan segera tampil. Namun nyataannya saat dipanggil, para pengisi acara tidak kunjung naik ke atas panggung. Hal ini pun seketika memicu kericuhan para penonton. Dan bertanya-tanya mengapa mereka belum muncul di panggung. Orang-orang pun mulai mendesak pembawa acara untuk cepat melakukan sesuatu. Karena kerumunan menjadi gelisah.
Pembawa acara pun seketika meminta maaf kepada mereka semua karena ada sedikit masalah teknis di belakang panggung. Untuk itu, pembawa acara meminta seksi Fox membawakan lagu lain untuk sementara. Para penonton pun nampak tidak terima hal ini. Mereka pun meminta pembawa acara untuk mempercepatnya. Programnya mengatakan bahwa sekarang adalah giliran DJ Kun. Setelah pembawa acara wanita, mereka pun meminta penyelenggara tidak merusak jadwalnya. Mereka di sini untuk pertunjukan DJ Kun. Mereka pun mulai menargetkan Caca yang merupakan pendukung utama dan menjadi berita beberapa kali. Tapi dia bertingkah hebat dan sombong. Mereka pun akan mengajukan keluhan pada platform. Jika tidak segera keluar, mereka akan minta pengembalian dana. Mendengar semua ini, Linsin merasa aneh. Linsin pun berniat pergi ke belakang panggung dan melihat apa yang sedang terjadi. Setelahnya, Linsin pun berjalan ke belakang panggung dan merasa aneh karena tidak ada penjagaan. Dan di saat itu, Linsin pun melihat sebuah keributan di depan ruangan. Dan Caca ada di sana. Caca pun menyebut bahwa seharusnya DJ Kun ada di dalam. Caca pun mengajak mereka untuk mendobrak pintunya. Namun penjaga meminta Caca untuk menunggu, karena dirinya ada kuncinya. Lalu Linsin pun mendekat dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Caca pun menjelaskan bahwa salah satu anggota timnya yang bernama Heimei menghilang sesaat sebelum pertunjukan. Dia akhirnya berlari ke kamar DJ Kun, dan sekarang tidak mau keluar. Mereka sudah mengetuk beberapa saat, tapi tidak ada yang menjawab. Mereka pun akhirnya bertanya-tanya apa yang DJ Kun lakukan di dalam sana, dan setelah mereka membuka ruangan tersebut, mereka pun dikejutkan dengan kondisi ruangan dengan asap yang agak tebal. Dan di saat yang sama, nyatanya DJ Kun sedang bercocok tanam bersama dua wanita lainnya, Njir Trisem Braigelo. Menyadari bahwa seseorang membuka ruangan pribadinya, DJ Kun sangat marah dan menanyakan pikiran mereka yang masuk ke ruangannya. Petugas pun menjelaskan bahwa DJ Kun seharusnya bersiap-siap untuk naik ke panggung dan menanyakan sikapnya yang melakukan hal seperti ini. Caca pun juga meminta Heimei untuk cepat berpakaian karena pertunjukan akan segera dimulai. Heimei pun menyebut Caca sangat menyebalkan. Dirinya masih ingin bersama dengan DJ Kun. Heimei pun menyebut bahwa mereka belum cukup bersenang-senang. Sudah menjadi tugas utamanya melayani kakak-kakaknya di sini. Caca pun menanyakan sikap Heimei yang seperti ini. Linsin pun meminta Caca untuk tidak mendekat, karena baunya sangat mengacau. Caca akan kehilangan kesadaran jika terlalu banyak menghirupnya. Lalu Heimei pun menyebut bahwa Caca sedang iri kepadanya, karena bersama dengan DJ Kun, dia orang nomor satu dan DJ Kun bilang akan membawanya bersamanya ke Amerika. Ketika saatnya tiba, dirinya akan menjadi selebriti internet Amerika, menghasilkan uang dari penonton Cina dan membelanjakannya di Amerika. Dirinya iri karena Caca mempunyai pendukung utama sebelumnya, tapi dibandingkan dengan DJ Kun, dia bukan apa-apa. Laki-laki Cina sangat berkelas rendah, dan wanita satunya juga mengatakan bahwa dirinya mempunyai impian untuk memiliki anak ras campuran dengan orang Amerika. Linsin pun menanyakan pikiran para wanita ini. Apakah mereka yakin dirinya rasa DJ Kun telah mencuci otak mereka? Orang Cina mempunyai IQ tertinggi di dunia untuk menjaga orang-orang unggul dengan IQ lebih rendah. Sekolah-sekolah Amerika menetapkan nilai penerimaan untuk siswa Cina beberapa puluh lebih tinggi daripada siswa lain itu. Mereka katakan dengan budaya kesetaraan itu terdengar sangat konyol. Heimei pun menyebut bahwa itu hanya omong kosong, serta meminta mereka untuk keluar dan jangan mengganggu dirinya. Dan DJ Kun yang sedang bercocok tanam, namun di saat itu DJ Kun meminta mereka untuk menunggu. DJ Kun pun segera mendekati Caca dan memujinya sangat cantik. Dirinya sangat menyukai Caca dan mengajak Caca apakah ingin bersenang-senang dengan dirinya. Dirinya tahu ini akan menjadi pengalaman pertama Caca di tempat seperti ini. Dan juga dirinya dapat membantu Caca mengatasi kerumunan yang marah di luar. Dirinya dapat mengatakan bahwa dirinya meminta Caca untuk membantu dirinya, yang menyebabkan penundaan acara. DJ Kun pun meminta Caca untuk tenang. Dirinya jamin para penonton akan memahami Caca. Namun Caca pun spontan menyebut bahwa itu adalah jungkat-jungkit DJ Kun. Dirinya kira itu hanyalah sebuah permainan anak kecil layaknya odong-odong.
Dan si Otong punya DJ Kun bahkan tidak sebesar jari kelingking Lin Xin. Mendengar hal ini seketika memancing emosi DJ Kun dan meminta mereka untuk tidak bercanda. Orang Cina hanyalah orang rendahan, maka dari itu mereka akan merasakan pukulannya. DJ Kun pun tertawa. Dirinya tahu itu semua lelaki Cina itu pengecut. Mereka ketakutan sehingga tidak berani bergerak ketika melihat dirinya. Namun seketika jiwa jagoan Neon Lin Xin meluap dan dengan cepat memberikan pukulannya hingga membuat DJ Kun terlempar. Dua wanita itu pun segera membantu DJ Kun untuk bangun dan menanyakan kondisinya. DJ Kun pun menyebut bahwa ini sangat sakit, bahkan lebih sakit dari pukulan Batman. Lin Xin telah mematahkan hidungnya. DJ Kun pun kembali mengatakan bahwa mereka peringkat 4 di bawah orang kulit hitam, putih, dan coklat di Amerika. Dan orang ini berani menghina dan melukainya. DJ Kun meminta mereka untuk memanggil penanggung jawabnya ke sini. Dirinya akan menelepon polisi dan akan membuat mereka bertiga dipecat. Dirinya juga ingin menonton di luar untuk menindas mereka secara online. Namun tiba-tiba seseorang datang dan menyebut bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. Dirinya sudah memanggil polisi. Dan diketahui bahwa pria ini adalah Tuan Lei, bos dari platform Leopard. Caca yang melihat Tuan Lei datang pun terkejut dan bertanya-tanya mengapa Tuan Lei muncul dengan sendirinya. DJ Kun segera berjalan mendekati Tuan Lei dan menanyakan pikiran mereka. Apakah sekarang mereka sudah paham apa artinya status internasional? Selain itu, DJ Kun mengatakan kepada Tuan Lei bahwa dirinya punya villa liburan di Palm Beach, Florida. Dirinya mengadakan pesta 3 hari sekali dan mengundang semua selebriti dan influencer untuk datang. Bagi orang kaya biasa di Cina, ini adalah hal yang bahkan tidak berani mereka impikan. Karena Tuan Lei sangat sopan hari ini, dirinya akan menjadikan Tuan Lei sebagai tamu Cina pertama yang dirinya undang. Mendengar hal ini, dua wanita itu pun menyebut bahwa Palm Beach itu tempat miliarder di Amerika. Hanya mengunjunginya saja sudah membuat hidup jadi berarti. Namun respon Tuan Lei malah sebaliknya, dan menanyakan kembali siapa nama DJ Kun, dan menekankan bahwa dirinya belum selesai berbicara. Dirinya baru saja mendengar apa yang terjadi di sini, dan dirinya melaporkannya langsung ke polisi. DJ Kun secara terbuka menggunakan wanita, menghina orang lokal, melakukan tindakan tidak bagus terhadap orang lokal, mengganggu festival dengan sengaja, dan melakukan penipuan kontrak. Ini adalah bentuk perilaku yang sangat tidak terpuji dan tidak beretika. Alasan ini sudah cukup membuat DJ Kun dipenjara untuk waktu yang lama. Mereka semua pun terkejut mendengar hal ini. Lalu Tuan Lei pun segera berjalan mendekati Lin Xin. Dan dirinya sudah lama mendengar tentang Tuan Qian. Dan dirinya selalu ingin menemui Lin Xin. Tapi tidak pernah menemukan alasan yang tepat. Tuan Lei sendiri tidak menyangka bahwa bertemu dalam keadaan yang tidak menyenangkan seperti ini. Jadi dirinya sungguh meminta maaf. Mulai saat ini biarkan dirinya yang mengatur ini. Lin Xin tidak perlu turun tangan hanya untuk sampah seperti ini. Lin Xin pun tersenyum dan mengatakan jika demikian maka dirinya serahkan kepada Tuan Lei. Mendengar hal ini, DJ Kun kembali marah dan menyebut Tuan Lei pasti salah. Lin Xin-nya masuk ke ruangan pribadinya dan kemudian memukulnya dan menanyakan sikap Tuan Lei yang benar-benar menelepon polisi untuk menangkap dirinya. Tuan Lei pun seketika marah. Memang ini untuk menangkap DJ Kun tidak butuh waktu lama untuk menangkap orang kulit hitam di Cina. Dan kembali menanyakan apa yang sudah DJ Kun perbuat. DJ Kun berani menggunakan wanita di sini. DJ Kun menekankan wanita ini ilegal di Amerika, hanya di negara ketertinggalan zaman seperti Cina yang melarangnya. DJ Kun menyebut Cina tidak tahu diri karena berani menangkap dirinya. Dirinya seorang DJ bergengsi yang menerima penghargaan 100 DJ terbaik di dunia. Platform sampah Tuan Lei memohon padanya untuk tampil dan dirinya setuju. Tuan Lei pun mengatakan, di mana bumi dipijak di situ langit di atas. DJ Kun harus mengikuti aturan yang tersedia. Apakah DJ Kun tidak paham dengan hal ini? Serta hal itu adalah manajer DJ Kun yang memohon untuk masuk dalam festival.
dan menanyakan sikap DJ Kun yang menganggap dirinya hebat. Dan di saat itu seorang wanita pun menanyakan pikiran Tuan Lei. DJ Kun masuk dalam peringkat 100 DJ di dunia, bernilai lebih dari 1 miliar terkenal di dunia. Dan dia adalah orang Amerika datang ke tempat menjijikan seperti ini untuk tampil. Sudah termasuk memberi Tuan Lei wajah. Dan Tuan Lei tidak bersyukur dan menelepon polisi dan ingin memenjarakannya. Lalu Lin Xin pun menegur wanita ini karena dia bersikeras menganggap orang Amerika itu berkuasa. Maka dia lebih baik melihat apa yang akan terjadi dan segera Lin Xin memanggil Zhua Wei. Dan segera Zhua Wei pun masuk ke ruangan tersebut dan mengatakan dengan 200 juta yang diberikan Lin Xin, dirinya akan membuka semua informasi yang DJ Kun coba tutupi dengan susah payah. DJ Kun pun menanyakan informasi apa itu dan mengatakan bahwa Zhua Wei bicara omong kosong. Zhua Wei pun meminta DJ Kun untuk melihat baik-baik. Dan di sana tertulis bahwa DJ Kun terkenal menyatakan kebangkrutan dalam 1 tahun setelah menjadi peringkat 100 besar. Ada yang menyebut DJ Kwon yang berbakat kini tinggal di dalam gudang. Jutaan uang terbuang untuk poya-poya. DJ Kun pernah diusir satpam rumah sakit karena menularkan penyakit pada orang lain. Wanita Cina yang dibawa ke Florida oleh DJ Kun menjadi gelandangan. Dan banyak kasus yang terjadi dan masih banyak lagi. Melihat hal ini DJ Kun pun kaget. Begitu juga dengan Haimei dan wanita satunya. Haimei pun seketika menanyakan apakah berita itu benar. Wanita satunya pun tidak percaya ini. Mereka pasti membuat rumor seperti itu untuk menjatuhkan DJ Kun. Kembali Zhua Wei mengatakan bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk jadi bukti. Zhua Wei pun memberitahu mereka bahwa ini adalah situs rating kredit Amerika. Rating kredit DJ Kun di Amerika saat ini berstatus default level D. Dan satu lagi ini adalah situs publik. Jadi mereka bisa mengeceknya sendiri kapanpun mereka suka. Haimei pun seketika tidak percaya ini. Haimei yakin ini ulah mereka para orang rendahan yang ingin menghancurkan DJ Kun. Wanita satunya pun meminta DJ Kun mengembalikan $100.000 green card processing fee. Dirinya perlu berpikir ulang untuk pergi ke Amerika dengan DJ Kun. DJ Kun pun menanyakan sikapnya, yang ingin dirinya mengembalikan uang yang telah dirinya dapatkan dengan usahanya sendiri. Seketika mereka pun marah dan menyebut bahwa semua ini benar. Mereka pun akhirnya terlibat adu mulut dan fisik dengan DJ Kun. DJ Kun yang tidak terima dengan kata-kata mereka pun segera meminta mereka untuk menjauh. Tak lama kemudian polisi pun datang dan menanyakan siapa yang telah menelepon polisi tentang penggunaan wanita. Tuan Lei pun menyebut bahwa dirinya yang melapor dan semua bukti ada di sini. Kedua wanita ini juga terduga melanggar hukum dan bawa mereka untuk diselidiki. Segera mereka pun diamankan pihak kepolisian. Haimei pun mengatakan bahwa dirinya salah. Dirinya mengaku salah. Dirinya telah diperdaya oleh DJ Kun untuk menggunakan wanita. Dirinya di sini tidak bersalah. Caca pun mengatakan bahwa sungguh enak kenal dengan orang Amerika. Belum ada sehari Haimei sudah mendapat gelang perak, bahkan tempat tinggal dan makan gratis. DJ Jun pun meminta mereka untuk menunggu. Dirinya akan menghubungi manajernya dan meminta manajernya untuk menghubungi kedutaan untuk menyelamatkan dirinya. DJ Kun juga ingat mengajukan kekebalan diplomatik. Manajer DJ Kun pun mengatakan bahwa dirinya melihat siaran langsung festival musik elektronik. Dirinya sudah mengingatkan beberapa kali kepada DJ Kun tentang hal ini dan menanyakan sikap DJ Kun yang tidak mendengarkan dirinya. Dirinya tidak bisa membantunya lagi. Jangan sampai DJ Kun terpengaruh propaganda Amerika dan menanyakan pikiran DJ Kun yang mengira negara Cina itu negara yang bisa dipermainkan. Manajernya juga meminta DJ Kun memakai otaknya. Kalau memang semudah itu ditindas, mengapa Amerika sangat takut kepada Cina? Dan mengapa dari sekian orang yang DJ Kun singgung, DJ Kun malah menyinggung Lin Xin, seorang miliarder misterius. Lin Xin bahkan membuat konglomerat Jepang Kameda bangkrut dalam hitungan detik. Dan pada akhirnya Kameda meninggal karena overdosis obat perangsang di hari yang sama. Sudah dirinya bilang, jangan membuat masalah di Cina. Tapi DJ Kun tidak mendengarkan dirinya. Seketika DJ Kun bertanya-tanya dalam pikirannya,
Apakah Lin Xin Tuan Qian miliarder misterius dari Cina yang legendaris itu si goblok? Seketika Di Kun meminta maaf karena dirinya terlalu bicara kasar kepada Lin Xin tadi. Dirinya sungguh bodoh dan meminta tolong kepada Lin Xin untuk tidak membunuh dirinya. Lin Xin pun seketika bertanya, siapa yang ingin membunuh Di Kun? Lin Xin pun meminta Di Kun untuk tidak berbicara seperti itu. Selain itu, siapa yang marah dengan badut seperti Di Kun? Kasiannya para penonton di luar yang datang untuk melihat penampilan Di Kun untuk membayar harapan penonton. Di Kun dirinya menyarankan Di Kun untuk menulis lagu selama di penjara. Tuan Lei pun menyebut bahwa festival musik dapat diteruskan seperti rencana. Dan untuk penonton dari saat dirinya masuk penjaga sudah menampilkan semuanya ke layar besar di depan. Sekarang, semua penonton tahu apa yang terjadi. Zhou Wei juga menyebut ketika berita ini tersebar, kedua wanita itu bahkan tidak bisa menemukan penyelamatnya. Hingga pada akhirnya berita mengenai penangkapan Di Kun pun tersebar. Dan karena semua tindakannya Di Kun akan dipenjara selama 30 tahun. Berita ini pun menjadi trending di berbagai negara. Setelahnya Tuan Lei pun mengatakan bahwa situasinya sudah hampir terkendali. Tapi ada sesuatu yang ingin dirinya bahas dengan Lin Xin. Lin Xin pun menanyakan hal apakah itu. Di samping itu, Caca juga akan bersiap untuk penampilan dirinya. Zhou Wei pun yakin dengan dukungan dari Lin Xin. Caca akan menjadi seleb terpanas. Zhou Wei pun menyebut jika bukan gara-gara Di Kun menunda penampilan Caca, Lin Xin tidak akan memberinya 200 juta untuk menyalami sebuah rahasia kotornya. Ini baru alur CAO diam-diam mendukung heroin dari belakang. Mendengar hal ini, Caca pun berpikir bahwa Lin Xin benar-benar mencintainya. Lalu Caca pun memanggil Lin Xin dan seketika mendekat dan mengatakan bahwa dirinya mencintai Lin Xin. Dan bersamaan dengan ini, tingkat kesukaan Caca bertambah 4% dan membuat total kesukaannya menjadi 100%. Seketika sistem mengucapkan selamat kepada Lin Xin karena berhasil menjadikan tingkat kesukaan target lain menjadi 100% dan misi serangan balik selesai. Dan sekarang hubungan Lin Xin dan Caca sudah berubah. Sekarang Caca akan menjadi sangat setia dan tidak akan mengkhianati Lin Xin. Fase kedua, serangan balik menghabiskan 250 juta. Dan Lin Xin mendapatkan 25 juta untuk akun pribadinya. Semua atribut Lin Xin meningkat satu level. Dan juga Lin Xin mendapatkan skill yang harus dipilih. Lin Xin pun tidak menyangka bahwa satu misinya kini telah selesai. Lalu Caca pun berbisik kepada Lin Xin bahwa malam ini dirinya sudah menyiapkan hadiah besar untuk Lin Xin. Dan dirinya akan menunjukkannya nanti. Kemudian, pembawa acara pun berterima kasih kepada mereka semua yang sudah mau mengerti. Dan pembawa acara meminta maaf sudah membuat mereka menunggu. Pembawa acara pun meminta mereka semua menyambut 4 streamer populer dari platform Leopard untuk menunjukkan goyangannya. Seketika Caca dan teman-temannya pun mulai beraksi di panggung. Dan Lin Xin pun menyemangati Caca di tengah-tengah penonton. Caca pun terus membuat gerakannya menggoda. Hingga membuat para pria pun sangat tertarik dengan hal ini. Dan nyatanya goyangan ini pun berlanjut hingga di kamar. Caca pun mulai melakukan peregangan bersama Lin Xin. Diiringi sebuah musik DJ King Erkan. Caca pun mulai melakukan gesekan di atas tubuh Lin Xin. Lin Xin sendiri pun tidak menyangka bahwa akhirnya akan jadi seperti ini. Caca pun terus memutar dan melakukan goyangan perutnya. Dan menanyakan apakah Lin Xin menyukainya. Lin Xin pun menyebut bahwa Caca selalu mengejutkan dirinya. Di saat itulah Caca meminta Lin Xin menggempur dirinya. Biarkan goyangan mereka mengguncangkan apartemen ini atau perlu mengguncang negara ini. Lalu beberapa minggu kemudian di asrama pria. Lin Xin pun kini tengah bermain bersama Zhang Hao di saat mereka lagi seru-serunya. Tiba-tiba sebuah alarm ponsel Zhang Hao pun berbunyi. Zhang Hao pun merasa beruntung memasang alarm ini. Dirinya hampir lupa dirinya masih ada ujian. Lin Xin pun seketika bertanya, ujian macam apa yang dikerjakan di komputer? Zhang Hao pun mengatakan bahwa ini ujian fisika Universitas Internasional. Lin Xin dapat mengerjakannya langsung di web. Ujian ini open book dan tidak perlu mendaftar lagi. Selama Lin Xin punya kartu pelajar.
Jika Linsin masuk 10.000 besar, Linsin bisa mendapatkan uang tambahan. Jika masuk 1.000 besar itu akan terlihat bagus untuk CV Linsin. Linsin pun seketika mencobanya dan berharap dirinya bisa masuk 10.000 besar agar dapat uang tambahan. Lalu 30 menit kemudian, Zhang Hao pun mulai mengeluh bahwa ini terlalu sulit. Dirinya hampir tidak tahu jawaban soal-soal ini. Hingga pada akhirnya Zhang Hao menyerah karena soalnya terlalu susah. Sedangkan Linsin sendiri merasa soal-soal ini membosankan. Dirinya pikir akan sangat susah. Bahkan nenek tua pun bisa sambil menutup mata untuk mengerjakan. Yang paling simpel dirinya hanya perlu menjawab sisanya secara asal. Dan seharusnya tetap masuk 10.000 besar. Kemudian Linsin pun akhirnya sampai di pertanyaan terakhir. Dan Linsin merasa pertanyaan terakhir ini sedikit menarik. Dirinya tidak yakin bisa menyelesaikannya. Namun tidak ada salahnya untuk dicoba. Dan cerita pun berakhir di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Gimana Bray, seru nggak? Kalau seru komen di bawah ya. Dan buat kalian yang penasaran dengan cerita Linsin ke depannya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dari Kapten, dan salam Prentoda.